Jadi mungkin profit bersihnya itu di sekitaran 600 jutaan. Ini per bulan, 1 Maret sampai 31 Maret 2025. Anjing lah. Bangsat. Ini aduh, gimana ya? Unreal banget. Halo semuanya, kembali lagi bersama gua Raf di sini. Jadi sebenarnya gue tuh mau bikin konten ini sekitaran jam 6 atau enggak jam 7 sore tadi. Cuma karena gue ketiduran dan gue baru bangun. Ini jam berapa ya? Udah setengah 10. Sekarang tanggal 30 Maret. Besok tuh lebaran. Lebaran tuh besok banget. Ya besok mungkin gue gak di Malang, ke kota sebelah karena orang tua dan keluarga lagi di kota sebelah. Jadi mudiknya nanti. Cuma kali ini gue pengen sedikit bikin konten aja ya, karena gue udah lama nggak bikin konten. Karena setelah ini juga mungkin gue bakal jarang bikin konten di YouTube ya, maksudnya dalam artian keseharian kayak gini. Jadi kalian banyak yang nanya, bang room tour dong bang, motornya gimana, mobilnya gimana, semuanya pokoknya kita bahas hari ini. Sedikit banyaknya untuk kalian juga yang lagi mulai bisnis, ini bisa jadi motivasi untuk kalian, atau mungkin bisa jadi pelajaran juga. Kita bakal bahas soal bisnis juga tipis-tipis, dan biar kalian anak-anak muda tuh bisa lebih berkembang. Ini gue nggak tahu suara gue jelas apa enggak. Coba kita pakai mic aja sebentar. Kita pasang mic dulu ya, sebentar. Ya, udah kepasang micnya, dan kalau kalian tahu ini kepala gue masih pusing banget. Cuma karena ibarat utang ya, karena gue udah janji untuk bikin konten kayak gini secepatnya. Jadi ini ibarat utang dan gue bikinin konten kayak gini lagi. Jadi biasanya kalau gue bangun tuh, sebenarnya gue kalau tidur tuh nggak pernah inget waktu, sumpah. Intinya kalau kerjaan udah beres, mau udah beres, gue langsung tidur. Dan ini kali ini gue bangunnya tuh jam berapa ya? Tadi ya setengah 10 ya. Bentar. Biasanya kalau misalkan udah bangun kayak gini, gue tuh nggak mandi, nggak langsung mandi biasanya. Gue duduk dulu, habis duduk pakai jam. Bentar, kita pakai dulu jamnya bentar. Udah pakai jamnya. Dan setelah dari kamar ini, biasanya gue ke kamar sebelah. Kamar sebelah tuh ada ruangan kerjaan, tempat kerja gue. Bentar, kita ke kamar sebelah ya. Kamar sebelah. Udah sampai di kamar sebelah. Dan di kamar ini biasa tempat gue kerja tuh di sini ya. Kalian bisa lihat ya. Ya nggak terlalu rapi juga. Ini ada helm-helm aja. Parfum-parfum, ya biasalah hobi laki-laki. Sini ada TV, ya kayak gitu-gitu aja sih. Dan biasanya kalau gue bangun tidur, jadi misalkan kalau gue bangun tidur ya mentok-mentok gue ke kamar sini. Kalau udah jam segini kan udah waktunya toko-toko yang gue punya tuh tutup ya. Jadi gue cek stok segala macem. Jadi ibarat udah ada orang yang ngurusin masing-masing, cuma gue tetap harus turun tangan aja sesekali. Maksudnya bukan sesekali, emang gue tuh suka untuk lihat data, lihat hari bulan ini berkembang apa enggak, bulan depan tuh menurun apa enggak. Gue tetap lihat walaupun ada laporannya, udah dilapor sama orang-orang yang dikasih kepercayaan, tapi tetap gue cek masing-masing. Jadi ya ibarat biar nggak gabut aja, paham nggak? Biar nggak gabut aja gitu loh. Nah tadi sebelum gue tidur tuh sebenarnya gue udah cek semua, karena kan ini udah mau tanggal 30, udah mau akhir-akhir bulan. Biasanya tuh masa-masanya tutup buku. Kalau kalian punya toko, kalian punya bisnis, biasanya kalian pasti tahu di akhir-akhir bulan pasti kalian tuh tutup buku lah. Nah jadi ibarat gue tuh lagi ngecek semua data, dan alhamdulillah semua tuh nggak ada fraud, aman. Walaupun ada fraud dikit-dikit ya it's okay lah, dikit aja, maksudnya udah dicari tahu dan udah ketemu lah misalnya ada selisih dan segala macamnya. Cuma malam ini sebenarnya gue cuma pengen biar jadi motivasi aja untuk kalian, apalagi kalian yang sekarang lagi mulai usaha gadget juga, khususnya teman-teman reseller yang udah banyak banget terbantu sama edukasi yang gue kasih. Sukses terus untuk kalian ke depannya. Dan kalau misalkan kalian mau tanya apapun, silahkan tanya di grup diskusi sesama reseller ya, karena di sana pasti saling membantu juga. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau misalkan kalian jadi reseller, ibarat kalian mau usaha bisnis gadget ini juga, ini semua terserah kalian, karena barangkali kan rezeki kalian di sini, itu nggak ada yang maksa juga. Jadi jujur, ini kepala gue masih pusing banget, masih pusing sebenarnya, masih pusing. Tapi it's okay. Paling lama-lama abis ini gue mau cek aja dikit-dikit, abis itu mandi, abis itu kita bakal manasin kendaraan. Karena sekitaran jam 10 apa jam 11 gue lagi pengen keliling, lagi pengen muter Malang ya. Karena jam segini nih udah mulai sepi ya. Tapi ini apalagi khususnya mau lebaran kayak gini nih, Malang lagi sepi banget, kosong banget pokoknya. Jadi enak buat night ride atau jalan-jalan nyari suasananya, itu enak banget, vibes-nya oke. Oke, jadi sedikit banyaknya ini nih laporan akhirnya ya. Laporan akhirnya kalian bisa lihat ini ada 1 Maret sampai 31 Maret. Pendapatan ini omsetnya ini kita 7.903.500, ini omsetnya ya. Nah untuk modalnya itu harga pokok penjualan itu kita di 7.124 juta, jadi ibarat 7M 124 juta. Nah untuk rugi atau laba ini profitnya, untungnya 779.500, tapi ini nggak bisa dihitung bersih ya, karena ini kita lagi nggak masukin pengeluaran di sini. Pengeluaran tuh gue biasanya secara manual, nggak dimasukin ke aplikasi ini. Jadi kalau misalnya pengeluaran ini kan sekarang masih tanggal 30 nih, masih tanggal 30,
Jadi biasanya gue hitung pengeluarannya itu di tanggal 31 di saat tutup buku. Jadi tanggal 30 besok tanggal 31 baru gue hitung pengeluarannya. Jadi biasanya dari hasil ini baru gue kurangin ke pengeluaran. Pengeluaran tuh kayak misalkan dari toko-toko tuh ada pulsa listrik, kayak pengiriman apa namanya free ongkir untuk reseller atau apapun itu biasanya di sana ya. Jadi masih ada banyak pengeluaran. Mungkin kalau secara hitungan bersihnya ini 1 Maret sampai 31 Maret ini kan lagi musim-musim lebaran, itu lagi musim ya stabil dan agak naik dikit lah penjualan. Insya Allah alhamdulillah agak naik dikit lah penjualan. Jadi mungkin profit bersihnya itu di sekitaran 600 jutaan. Ini per bulan 1 Maret sampai 31 Maret 2025. Jadi gitu ya teman-teman. Nah mungkin banyak dari kalian yang bilang kayak kok enak banget sebulan tuh profitnya segitu. Maksudnya untungnya dapat untung segitu dan segala macam. Kalian tuh nggak bisa lihat enaknya aja guys. Kalau kalian mau tahu, gue udah mulai usaha ini udah hampir sekitar 8 tahun. Jadi udah lama banget sampai akhirnya gue bisa sampai di titik ini. Dan kalian kalau misalkan cuma lihat enaknya aja, kalian tuh bakal susah untuk berkembang. Karena kalian harus lihat, dulu sebelum gue mulai usaha ini, sebelum akhirnya gue punya modal sebanyak ini, untuk usaha ini khususnya, dulu gue cuma mulai dari modal 6 juta. Kalau misalkan kalian udah ngikutin gue lama, kalian pasti tahu, kalau misalkan dari dulu tuh gue mulai semuanya dari modal 6 juta rupiah aja. 6 juta digulung pelan-pelan, kena tipu supplier, sana sini, kena tipu ini itu, akhirnya sampai di titik sekarang, gue bisa sampai di titik ini, ya karena gue udah melalui itu semua. Di umur gue yang masih belasan dulu. Sekarang umur gue tuh 22. Kalau kalian mau tahu umur gue 22 dan apa yang gue capai sekarang ini yang nggak terlepas dari memang takdirnya seperti ini dan emang gue mau bergerak dulu. Jadi kalian tuh jangan terlalu percaya sama takdir. Kita boleh lah percaya bahwa takdir itu sudah diatur. Tapi kalau misalkan kita nggak menentukan takdir itu, kita tuh nggak akan bisa sampai di titik dimana kita mau gitu loh. Jadi ya ini sebagai motivasi aja untuk kalian yang sekarang lagi mau usaha apapun, usaha apapun. Kalian nggak usaha gadget pun, kalian nggak jualan gadget seperti gua pun, kalau misalkan kalian fokus di satu tempat dan kalian fokus gimana cara ngembangin bisnis tersebut, pasti kalian bisa. Pasti kalian bisa. Oke lah mungkin banyak orang bilang kayak, hidup ini atau bisnis ini nggak segampang omongan motivator dan segala macam. Gue nggak bilang gue tuh motivator ya, terserah kalian menganggap gue motivator atau apa, terserah kalian. Cuma gue udah kasih bukti nyata, di umur gue 22 tahun sekarang, gue udah punya bisnis, udah punya penghasilan, sedikit banyaknya gue udah bisa hidup seperti yang gue inginkan 10 tahun lalu. Gue sampai di titik sekarang, bahkan gue tuh nggak nyangka. Gue tuh nggak nyangka gue bisa sampai di titik sekarang. Ya karena apa ya, karena selama ini gue tuh nggak pernah mikirin hasil akhirnya doang. Gue tuh selalu mikir gimana cara gue berkembang, jalannya pelan-pelan, yang penting tiap hari tuh gue harus bergerak. Ya hari ini kalau misalkan gue nggak dapat duit, dapat ilmu, gak dapat ilmu, dapat teman. Ya ibarat harus ada sesuatu yang berkembang. Jadi kalau misalkan kalian cuma mikirin enak doang nggak bisa. Ya termasuk juga teman-teman reseller. Kalian bisa lihat teman-teman reseller yang ada di grup Telegram kita, mereka upgrade progresnya mereka, mereka bilang mereka tuh udah bisa hidup mandiri, umurnya belasan, masih sekolah udah bisa hidup mandiri, udah bisa beli motor, bisa renovasi rumah, udah bisa punya toko. Padahal mereka tuh baru jalan 5 bulan, 6 bulan, itu udah mulai progresnya ada. Dan secara kalau misalkan gue pikir-pikir lagi ya, progres teman-teman reseller khususnya reseller gadget yang ada di kita itu mereka tuh progresnya cepat. Karena dulu untuk gue mulai bisa menikmati hasilnya itu di 2 sampai 3 tahun ke depan setelah gue mulai bangun bisnis ini. Nah, mereka tuh ibarat beberapa bulan aja mereka mulai bisnis gadget ini dan ibarat mereka tuh benar-benar ngikutin edukasi yang gue kasih ke mereka, terus dikasih barang juga. Kita kasih barang ibarat yang susah kalau kalian mau tahu bisnis gadget, itu tuh yang susah nyari suppliernya. Tapi kalau misalkan teman reseller itu ibarat mereka udah ada gue udah kasih barang cocok, udah siap untuk kalian jual tanpa kalian takut, udah gue kasih garansinya tanpa kalian harus kena tipu dan segala macam. Jadi berkembangnya itu cepat banget. Ditambah lagi untuk teman-teman reseller itu kan ada grup diskusinya. Itu mereka tuh biasa saling jual barang juga di sana dan harganya pasti masuk-masuk. Jadi mereka juga berkembangnya sama, nggak saling menjatuhkan, sama-sama berkembang di sana. Kita semua forumnya itu solid. Jadi kalau misalkan kalian mau gabung jadi reseller, kalian coba cek ke Instagram gue Raf di bawah ini. Kalau nggak nanti udah ada websitenya juga, ya kan. Tapi untuk sekarang pendaftaran reseller itu masih tutup. Pendaftaran reseller itu cuma buka paling sebulan tuh sekali. Dan setiap pembukaan reseller selanjutnya, misalkan pembukaan pendaftaran sekarang, itu tuh untuk fee pendaftarannya tuh mungkin sekitaran 1.250.000 ya. Nah ini 1.250.000 ini cuma sekali aja. Nanti di pembukaan selanjutnya harganya udah nggak bakal sama lagi. Jadi kalau misalkan kalian emang fokus untuk jadi reseller gadget juga, ya kalian bisa langsung aja cek ya. Kalian harus pastikan kalian nggak telat karena kesempatan demi kesempatan kalian lewati ya kalian udah nggak dapat privilege yang sama. Karena kan untuk forum reseller kita ini kan masih ibarat ada yang dapat akses lifetime kan. Mereka bayar biaya pendaftaran itu untuk akses lifetime. Kedepannya tuh udah nggak ada. Jadi kalau udah dibatasi udah sampai 2.000 orang itu udah nggak ada lagi ibarat yang lifetime. Itu adanya paling cuma yang sebulan, 2 bulan atau 6 bulan. Yang lifetime tuh ada pasti harganya tinggi banget dan kalian mungkin nggak akan mau untuk ngeluarin uang segitu. Jadi mumpung sekarang lifetime masih ada, silahkan kalian tunggu pendaftaran selanjutnya gitu ya. Jadi ini nggak ada maksa kalian harus jadi pengusaha gadget juga. Tapi kalau misalkan kalian mau gabung, it's okay.
Karena kita fokus membangun forum, kita fokus membangun komunitas di seluruh Indonesia. Ini kalau kalian mau lihat di dalam teman-teman reseller itu dari seluruh Indonesia, dan semua ilmu yang mereka dapat pasti mereka bagi juga, sama halnya dengan gua. Gua udah sekitar 8 tahun di usaha gadget ini, bisnis gadget ini. Gua bagi semua ilmunya secara cuma-cuma di sana gitu ya. Jadi kalian nggak usah khawatir, karena gue benar-benar kasih edukasi 1 sampai belasan sampai puluhan edukasi di sana. Itu semua pasti kepake untuk kalian yang mau mulai bisnis gadget. Gak usah bisnis gadget lah, kalian kita ajari gimana cara public speaking, kita ajarin gimana cara handle customer, bener-bener semua kita ajarin. Cara cari barang, cara supaya handle customer itu kita ajarin semua. Jadi kalian nggak perlu khawatir. Jadi kalau misalkan kalian cuma punya modal 1 juta, it's okay, kalian bisa masuk aja. Maksudnya 1.250.000 untuk biaya pendaftaran, kalian bisa masuk. Di dalam kalian bisa lihat dari ilmu-ilmunya dulu. Kalau misalkan kalian udah punya modal, baru kalian mulai ambil unit. Jadi gue nggak nyaranin kalian kalau misalkan masuk ke dalam forum kita dan kalian langsung ibarat ambil unit banyak-banyak. Kita nggak saranin itu, karena dipikir-pikir lagi ya, kalian kalau misalkan belum punya ilmunya, kalian udah ambil barang, takutnya barang itu harganya turun, kalian susah jualnya. Jadi kalau bisa pas kalian udah benar-benar punya ilmunya, kalian punya barang, kalian jual, kalian mulai berjualan, ibarat mulai berjualan, diputar terus barangnya, makin berkembang, enak. Secara logikanya seperti itu. Jadi mungkin setelah ini gue bakal mandi, habis mandi ini gue bakal manasin motor dan kita bakal lihat ya. Gue udah lama banget gak motoran sih sebenarnya. Gue baru beli motor lagi. Jadi motor-motor yang lama tuh nggak pernah dipakai lagi sebenarnya. Jadi ya gue kangen sih sebenarnya suara-suara motornya tuh pas lagi dipanasi dan segala macam. Nanti kita bakal videoin. Jadi tunggu aja. Habis ini gue mandi dulu. Habis mandi kita bakal manasin motornya. Set. Oke, jadi sedikit banyaknya gue udah selesai mandi, udah selesai prepare semuanya. Dan disclaimer ya, tujuan gue buat video ini bukan untuk pamer, bukan untuk bikin kalian ngedown atau apapun itu. Kalian yang di umur 20 dan belum punya apa-apa, it's okay. Selagi kalian punya kemauan untuk bisa maju, itu it's okay. Kalian gencar aja, kalian gempur aja. Jadi ini bukan berarti kalian lihat gue umur 22, kalian lihat gue punya penghasilan segini, ini sebenarnya masih kecil banget. Penghasilan gue sekarang ini masih kecil banget. Di luar sana banyak banget yang lebih daripada gue. Cuma gue tuh ngerasa kalau gue tuh bukan apa-apa. Jadi disinilah gue bikin konten kayak gini untuk memotivasi kalian yang emang sekiranya belum punya penghasilan segini. Jadi at least kalian tuh belajar pelan-pelan. Jadi kalian jangan langsung pengen punya penghasilan besar banget. Sebulan tuh profitnya 1M, 2M, 3M. Kalian mulai dulu lah dari sebulan kalian punya penghasilan 10 juta. Naik lagi 20 juta, 30 juta, 40 juta. Kalian naik pelan-pelan. Jadi jangan mau langsung tiba-tiba besar langsung. Karena kalau misalkan kalian tiba-tiba dikasih uang kaget kayak gitu dan kalian gak bisa manajemennya, kalian bakal ya sedikit banyaknya juga bakal gagal ujung-ujungnya. Jadi gitu ya intinya. Dan ya gue udah selesai prepare juga. Kita bakal pakai parfum ya. Selayaknya gue biasanya kayak gini aja sih. Ini kita langsung aja ya. Kita langsung aja ke tempat parkir. Jadi gue gak perlu bawa helm. Kalau misalnya ada helm, beberapa helm misalnya 1, 2, 3. Jadi gak usah bawa karena nanti aja. Nanti setelah gue bikin konten pasti gue naik lagi buat ngambil helm ini nanti. Helm favorit yang sering gue pakai tuh ini sekarang. Ini sama ini udah jarang banget karena gue udah jarang banget naik motor sport. Sekarang gue udah sering kalau motornya tuh Harleyan. Sport tuh udah jarang banget. Makanya gue juga pikir-pikir kangen juga motor sportnya. Habis ini kita dengar suaranya. Oke, sedikit banyaknya kita udah di basement. Dan untuk kalian yang penasaran, kita lihat bareng-bareng ya. Oke, ada si S1000, F30, YZ, R6, Harley Road Glide, sama si King. Ini raja terakhir kita ini. The best. Oke, jadi kita bakal manasin mobilnya dulu. Habis mobil kita manasin satu-satu nanti. Tapi yang nggak bisa dipanasin ini, ya cuma ini aja sih. Soalnya ini kuncinya lagi dibawa sama adekku, kebawa sama dia, jadi nggak bisa dihidupin motornya. Jadi kita bakal manasin mobil dulu, motor dan lain-lain. Oke, jadi kita mulai dulu dari F30 ya. Oke, masuk. Aduh. Hidupinnya di sini. Oh iya, dia nggak cold start ya. Ini nggak cold start karena tadi kita udah sempat hidupin. Gue udah sempat hidupin tadi. Agak sore sebelum berangkat itu tadi sempat nyari makan, yang akhirnya ketiduran. Oke, kalau kalian mau dengar suaranya, kita panasin dulu bentar, sekitaran 5 menit mungkin. Udah nggak standar ya. F30 yang ini udah nggak standar. Ini udah stage 2. Kalau kalian mau tahu stage 2 mobilnya ini. Jadi udah nggak standar. Kita hidupin 5 menit. Habis itu kita coba geber dikit aja karena ini nggak terlalu berisik. Dan kalau kalian mau tahu yang paling berisik itu sebenarnya si S1000 ini gila banget sumpah. Ini sebenarnya itu nggak road legal aslinya ya, maksudnya karena dari knalpotnya itu kalau kalian mau tahu udah pakai Austin Racing, ini udah stage 2 juga, udah bacot banget sumpah. Pol. Ntar ya, kita coba geber dikit ya. Pedih suaranya ya.
Kalian denger gak suara? Gila banget ya. Oke, kita udah manasin F30-nya. Habis ini kita coba panasin yang mana dulu ya? Harley ya. Harley dulu. Habis Harley, YZ. Habis YZ, King kita. Habis King ini baru kita lanjut ke ini. Karena ini udah paling bacot banget. S1000 ini udah paling bacot banget. Jadi kita paling terakhir aja. Kalian kalau mau denger suaranya ini lebih gila banget, sumpah. Kalau denger langsung. Jadi kalau mau tahu suaranya, Harley ini kan suaranya kalau ngeblar itu kena dada sebenarnya. Kena dada. Jadi kagetnya tuh di dada. Kalau YZ ini ya biasa aja, nggak terlalu berisik juga. Cuma kayak kuping kadang sakit kalau orang yang nggak biasa denger. Kalau si S1000 ini, kalau mau tahu S1000 ini benar-benar kena telinga, kena dada, kena semua. Jadi benar-benar gila suaranya. Kalau ini juga kadang ya kena telinga aja, kaget sih, orang kaget karena kan pop and bang yang dar itu kan, itu bikin orang kaget biasanya. Cuma jadi gue udah mulai ngurangin kalau di jalan tuh nggak terlalu ngebut lagi biasanya. Dulu kalau misalkan gue bawa mobil tuh lebih ke gak mikirin orang ya dulu ya. Kalau sekarang udah mulai mikirin orang, ya harus ada empati lah sama orang lain. Intinya kayak gitu. Oke, jadi kita hidupin si Harley ini juga. Bentar kita hidupin ya. Oke, dinetralin dulu. Bentar. Oke. Suaranya gila sih, maksudnya dalam artian Harley ini suaranya kena dada banget soalnya, gelegar, gelegar. Jadi kalian yang mau tahu ini suara alarm motor pada hidup semua ini di sekitar sini. Ini ya Harley ya, ini padahal masih standar, belum stage 2, belum naik stage. Ini masih standar lah, cuma ganti knalpot, beberapa aja kayak shock, lampu, dan ya dimodif bagger lah ini. Jadi masih dibilang hitungannya standar. Ya, kita gas sekali lagi. Cukup ya, itu padahal nggak digas full loh. Ini kan di basement nih, itu nggak digas full tadi. Di gas full tuh suaranya gila banget, sumpah. Jadi kita nggak digas full tadi, cuma udah geter banget. Rasanya kayak gempa di sini tadi. Ini rasanya kayak mau roboh semua tadi. Ya kita lanjut manasin si YZ ini ya. Si YZ ini, jadi YZ ini 2 tak ya. Jadi kalau kalian mau tahu, gue juga baru belajar sih sebenarnya kalau 2 tak itu jangan langsung dipanasin. Jadi dibuka dulu tangki bensinnya. Habis itu di apa ya, ibarat di warm up-nya dikit-dikit dulu aja. Oke. Dikit-dikit, diayun dulu dikit. Diayun. Habis diayun baru kita hidupin. Ini sebenarnya udah lama nggak hidup juga ya motor ini ya. Udah lama lah nggak hidup motornya. Ini kalau ini agak dipanasin sekitaran 3-5 menit baru kita geber abis ini setelah ini. Ganteng ya YZ ini ya. Cuma ini motor yang paling jarang gua pakai. Sama ini juga jarang dipakai, jarang banget dipakai. Apalagi ini juga jarang banget dipakai sebenarnya hitungannya. Karena ya dipikir-pikir lagi, ini sekarang bannya ini kan ban kota kan, ban tahu ya, ban trail. Ini kemarin sempat ganti ban yang Supermoto, tapi gua ganti lagi pakai ban yang kotak ini karena emang mau ke Bromo kemarin. Cuma ya setelah itu udah diganti ini, udah malas lagi buat ganti yang Supermoto. Bentar, ini lupa kita matiin ya. Oke, coba kita gas ya. Cukup ya. Ini lumayan berisik juga. YZ itu lumayan berisik kalau misalnya orang yang nggak kebiasa. Itu telinganya itu sakit. Maksudnya kayak nggak biasa gitu loh. Karena gue dulu awal-awal tuh nggak suka banget sama 2 tak. Setelah gue punya YZ ini baru mulai suka. Jadi untuk orang yang emang nggak hobi biasanya tuh malah ada yang marah dan segala macamnya. Cuma dipikir-pikir lagi memang suaranya enak sih.
Kalau YZ ini enak ya suaranya. Oke, cukup. YZ-nya cukup. Kita matiin motornya. Kita matiin. Oke. Nah, jadi si AirSig ini nggak bisa ya, nggak bisa hidup. Nggak bisa karena kuncinya lagi nggak ada. Kita coba manasin ini. Gue nggak tahu ini masih bisa apa nggak dipanasin motornya. Nggak tahu ya. Coba kita panasin dikit. Kalian mau lihat kondisinya, ini sempat mau direstorasi, cuma gue pikir-pikir lagi kalau direstorasi itu sayang karena ya gimana ya, memorinya tuh di sini semua. Kalau direstorasi ya sayang sebenarnya, sumpah. Padahal restorasi itu nggak mahal, restorasi itu sebenarnya nggak mahal. Ini juga sama, kita hidupin tangkinya dulu, bensinnya. Gue nggak tahu ini motor masih bisa hidup apa enggak ya, karena udah nggak pernah dipakai lagi sebenarnya. Coba Bismillah ya. Wih, langsung hidup guys. Langsung hidup guys motornya. Lampunya, oh mati lagi, bentar. Harus ditahan, agak ditahan gasnya ya. Lampunya juga ini, kalian tahu, lampunya gini nih. Bentar ya. Oh, lampunya masih hidup, tapi kayak gini dia. Oke, udah cukup kita panasin ini. Ya gue juga sebenarnya nggak tahu ini motor mau diapain ya. Maksudnya diapain, ini disimpan aja karena mau gimana pun ini motor nih bener-bener apa ya, memori banget lah. Dulu pas gue belum punya apa-apa, ini motornya bener-bener nemenin lah. Ibarat artiannya kayak gitu. Oke, ini kita yang terakhir banget, kita bakal bangunin si monster ini ya. Ini parah banget. Jadi gue juga sebenarnya agak ragu ya mau manasin di sini ya. Oke. Kalian bisa lihat lah setupnya nih. Udah pakai rapid bike segala macam, udah stage 2 ini. Ini serem banget sumpah. Kalian kalau denger langsung ini suaranya bener-bener serem. Gue bisa bilang serem banget. Kita manasin ya. Jadi ini motor karena menurut gua saking kencengnya suaranya, jadi ini mending mikrofonnya yang gua taruh di sini awalnya kita taruhnya agak jauhan aja ya. Kita taruhnya di sini aja deh biar suaranya tuh gimana ya? Nah, kita taruh di mobil sini aja lah suaranya. Nah, jadi ini mikrofonnya. Kalau gua taruh di motor, misalnya gua taruh di sebelah motornya, itu nggak bakal kedengeran karena suaranya pasti pecah. Jadi mending kita taruhnya agak jauhan. Kita mungkin taruh di mana ya? Di sini aja lah ya. Nah, oh ya di sini aja. Kalian bayangkan motornya di sini, mikrofonnya gue taruh di sini. Ya gue taruh di sini ya. Guys, ini kalau kalian mau tahu, gue sebenarnya ragu karena suaranya memang kenceng banget ini, serius. Gimana ya? Ya kita agak cepet aja ya, kita dicepetin aja ya. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Anjing lah, bangsat. Ini aduh gimana ya, unreal banget. Coba kalian bayangin aja sendiri ya. Tadi tuh mikrofonnya nggak gua taruh di sebelah. Kalau misalkan gua taruh di dada, terus gua geber, itu kan suaranya deket. Gua tuh udah taruh di sini loh, udah taruh di sini. Ibarat udah jauh banget dari sumber suaranya. Tapi kalian dengar suaranya masih pecah kan? Itu ibarat kayak anjing, gue masih agak shock ya. Gue baru pertama kali sih geber kayak gitu di basement ini, baru pertama kali. Ini nggak karena ini di basement ya. Kalau kalian dengar langsung suaranya, mau di luar pun, itu emang kurang ajar suaranya, sumpah. Kurang ajar suaranya. Aduh, gue masih sakit sih, telinga gue masih sakit nih sampai sekarang nih. Sampai sekarang masih sakit anjir rasanya, sumpah. Gila, emang gila ini. Gila ini monster, gue bisa mengakui ini gila banget nih motor. Kalau kalian belum tahu, ini gue belum sempat review juga. Ini udah full karbon motornya, full karbon. Aduh, parah lah inilah. Jadi cukup ya, kita bikin video hari ini cukup banget karena gue udah mikirnya ini udah berisik banget. Kayaknya abis ini didatengin sapam pasti. Abis ini pasti didatengin sama sapam. Pasti. Tapi udahlah, ini demi kalian semua, kalian bisa dengar suaranya.
Oke, jadi sedikit banyaknya kalian udah lihat kayak gimana tadi. Jadi kalau kalian mau tahu ekspresi gue sekarang, ini tuh gue agak ketutup dikit. Perut gue nih mual anjir rasanya. Jadi saking gedenya gema suaranya, itu perut gue tuh ikut kekocok. Ini gue lagi nggak alay ya, lagi nggak lebay ya. Cuma kalau kalian emang penasaran sama suaranya, kalian kesini sendiri. Kalian dengerin sendiri suaranya. Aduh, sakit anjir, sumpah. Sakit, maksudnya sakit banget suaranya. Jadi abis ini gue bakal motoran lagi, tapi ya nggak akan masuk konten. Mungkin kedepannya kalau misalnya konten ini rame, kita bakal bikin konten pas lagi motoran. Cuma sekarang nggak. Jadi gue pengen menikmati hidup tanpa harus konten setelah ini. Tentu kalian yang emang lagi berkembang sekarang, yang lagi sementara berproses sekarang, semangat untuk kalian semua. Jadi ini video ini sebagai motivasi untuk kalian semua. Untuk kalian yang suka motor, suka mobil, ya mungkin gue cuma bisa nunjukin sedikit banyaknya gimana sih kalau misalnya kalian punya motor yang kalian idam-idamkan, mobil yang kalian idam-idamkan. Ya kurang lebih seperti itu. Dan sedikit banyaknya untuk kalian, reminder untuk kalian. Mungkin sekarang kalian pengen punya ini, pengen punya itu. Tapi percaya deh, misalkan depannya kalian udah punya, itu bakal kerasa biasa aja. Tapi kalau misalkan kayak tadi ya enggak sih, maksudnya itu memang kita rasanya biasa aja punyanya. Tapi kalau setelah kita dengar suaranya itu jadi semangat lagi buat kita gitu loh. Jadi kadang kita beli-beli kayak gitu tuh bukan karena kita beli-beli motor, beli mobil yang kayak gitu, itu bukan karena kita tuh pengen pamer, enggak. Tapi karena kita beli sesuatu yang emang kita tuh nggak bisa beli di masa lalu. Jadi kedua dulu, kalian bisa lihat sendiri kan, tadi ada Astrea. Misalnya dulu gue juga punya Ninja FI, itu waktu udah mulai berkembang. Tapi sekarang Ninjanya udah nggak ada di sini, udah masih di kota gue yang lama. Jadi Astrea itu salah satu bentuk saksi lah kalau gue dulu bener-bener nggak punya apa-apa, dan sekarang sedikit banyaknya udah bisa punya motor impian, mobil impian yang gue udah idam-idamkan sejak gue kecil. Dan perjalanan masih panjang. Gue nggak bilang perjalanan gue selesai sampai sini aja. Kita bakal berkembang lagi ke depannya seperti apa, kalian bakal lihat perkembangan gue nanti. Gue bukan maksud untuk takabur atau bermaksud untuk melawan takdir, tapi kalian bisa pastikan gue bukan orang paling pintar yang ada di dunia ini, tapi gue adalah orang yang paling nggak pernah menyerah dibanding orang-orang terdekat gue. Gue berani jamin itu. Jadi untuk kalian semua semangat. See you on the next video.